Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina, Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan isi dari RPP saya yang berjudul Neraca Lajur pada Perusahaan Manufaktur atau Harga Pokok Pesanan, Harga Pokok Proses. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang terdiri dari sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Kota Cane, program keahlian, yaitu akuntansi, mata pelajaran, yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, kelas 11 semester 2. Materi pokok yaitu neraca lajur perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses. Waktu 3 kali 45 menit. A. Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. KD 3.24 yaitu mengevaluasikan akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses. Indikator pencapaian kompetensi KD 4.28 yaitu menyusun neraca lajur pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses. B. Tujuan pembelajaran. A. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan pengertian neraca lajur perusahaan manufaktur dengan teliti dan komunikatif. B. Siswa mampu menjelaskan fungsi neraca lajur perusahaan manufaktur dengan teliti dan komunikatif. C. Siswa mampu menganalisis akun-akun yang digunakan pada pembuatan neraca lajur perusahaan manufaktur dengan baik dan benar. D. Mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan neraca lajur secara runtut, teliti, dan komunikatif. E. Siswa mampu membuat neraca lajur perusahaan manufaktur dengan baik dan benar. C. Kegiatan pendahuluan yang terdiri dari pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan membaca doa. Kedua, guru melakukan persepsi mengenai neraca lajur dengan tanya jawab singkat. 3. Guru menginformasikan cakupan materi dan tujuan pembelajaran yang dicapai. 4. Guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. A. Siswa mempelajari materi yang sudah disediakan melalui media pembelajaran. B. Siswa berdiskusi dengan guru melakukan tanya jawab terkait penyusunan neraca lajur. C. Siswa melakukan penyusunan neraca lajur perusahaan manufaktur secara berkelompok. D. Siswa menyampaikan hasil kerja kelompok dalam penyusunan neraca lajur dengan melakukan presentasi. E. Kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan pada yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. F. Guru meminta siswa untuk menganalisis dan memberikan jawaban atau sanggahan mengenai penyusunan neraca lajur. E. Guru membuat kesimpulan dari hasil pekerjaan siswa. Penutup. A. Guru membuat referensi tentang kegiatan pembelajaran. B. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi neraca lajur perusahaan manufaktur. C. Guru memberikan tugas atau penugasan dalam bentuk LKPD. D. Guru menginformasikan neraca kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. E. Guru memberikan penguatan berupa motivasi dan penutup pembelajaran dengan salam. D. Metode pembelajaran yang terdiri dari pendekatan yaitu scientific,
Mode pembelajaran yaitu komparatif tipe learning together. Metode yaitu diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Sumber dan alat terdiri dari alat yaitu papan tulis dan spidol, media yaitu PowerPoint, LCD, proyektor, dan laptop. Sumber belajar, buku paket praktikum akuntansi dari Kemekdikbud, metode praktikum akuntansi Sohidin LPA, Mitra Bijak Surakarta. Buku praktikum akuntansi referensi lain, lembar kerja siswa atau LKS, praktikum akuntansi, media massa cetak dan elektronik. Penilaian dan hasil pembelajaran. 1. Teknik atau jenis yaitu kuis, tugas, individu, atau kelompok. 2. Bentuk instrumen yaitu pertanyaan lisan, tes tertulis, dan pengamatan sikap. Bahan ajar terdiri dari 1. Akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur. 2. Menyusun neraca lajur perusahaan manufaktur. Media pembelajaran terdiri dari yang pertama LCD, proyektor dengan PowerPoint untuk memaparkan materi dan menjelaskan isi dari materi. Kedua, papan tulis dengan spidol dan penghapus untuk menjelaskan materi bagian contoh soal terkait materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga, laptop. LKPD atau lembar kerja peserta didik terdiri dari nama sekolah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, kelas 11 semester 2, program keahlian akuntansi, mata pelajaran yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Materi yaitu neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Lokasi waktu 3x45 menit. Kompetensi dasar terdiri dari 1. Mengevaluasikan akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses. Kedua, menyusun neraca lajur perusahaan manufaktur, harga pokok pesanan, harga pokok proses. B. Indikator pencapaian. 1. Indikator KD pada 3.28 yaitu 3.28.1 mengetahui dan memahami tentang perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses. Kedua, 3.28.2 mengetahui dan memahami unsur-unsur biaya pada perusahaan manufaktur, harga pokok pesanan, atau harga pokok proses. Ketiga, 3.28.3 memahami dokumen pokok dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur atau harga pokok proses, harga pokok pesanan. Keempat, 3.28.4 memahami proses perhitungan dan pencatatan biaya pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses. Kelima, 3.28.5 memahami kartu harga pokok produksi atau harga pokok pesanan dan proses. Kedua, indikator KD pada 4.28. Yang pertama itu 4.28.1 melakukan proses pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Kedua, 4.28.2 membuat kartu harga pokok produksi. Ketiga, 4.28.3 melakukan proses perhitungan dan pencatatan transaksi pada perusahaan manufaktur. C. Tujuan pembelajaran.
Setelah melakukan proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses, dan melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan, harga pokok proses dengan penuh kejujuran, rasa ingin tahu yang tinggi, komunikatif, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini terdapat soal pilihan ganda terdiri dari 5 soal, soal esai terdiri dari 5 soal juga, beserta kunci jawabannya, dan pedoman penilaian. Evaluasi. Di evaluasi terdapat satu kasus serta penilaian dan hasil pembelajaran. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.